Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai orang beriman selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena ini adalah nikmat terbesar yang dimiliki oleh seseorang apabila dia hidup dan meninggal di atas Islam dan iman. Dan semoga kita sampai meninggal insya Allah istiqamah di atas kedua hal yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dibalas dengan satu kali salam hormat tersebut dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah satu saja sudah sangat cukup ya, untuk memenuhi semua kebutuhan seseorang, apalagi kalau dibalas dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 salam hormat kepada orang yang diberikan satu rahmat sudah sangat cukup. Bagaimana dengan satu kali salam hormat lalu dibalas dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar setelah mengucapkan Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Senin siang hari jam 13.00, dan itu sudah menjadi jadwal rutin kami di kantor untuk memberikan peluang kepada teman-teman majelis taklim, masjid yang kira-kira minta jadwal ya. Dan itu temanya tema lepas umum, maka insya Allah kami akan aturkan jadwalnya. Dan hari ini permintaan judul tentang masalah muslimah, maka saya mengatakan judulnya adalah Muslimah Inilah Surgamu. Teman-teman sekalian, judul ini adalah judul yang penting sekali, walaupun kita mungkin belum menyinggung di judulnya secara khusus laki-laki. Tapi kapan disebut wanita, maka laki-laki tidak bisa luput dari itu. Karena wanita pun lahir di muka bumi karena adanya ayahnya laki-laki. Dan ayah itu akan menjadi walinya. Belum lagi dia kalau punya saudara, dia punya paman, ya. Dia punya suami pada saat dia menikah. Dia punya anak laki-laki. Maka di sekitar wanita ini ada laki-laki. Semua hukum yang berhubungan dengan wanita dibutuhkan pula diketahui oleh kaum laki-laki. Hukum haid misalnya, memang wanita lebih membutuhkan. Tetapi bukankah suami juga harusnya mengetahui tentang masalah hukum haid sehingga dia bisa membantu istrinya untuk memahami lebih jauh, untuk mengingatkan sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai anak? Jawaban tentu iya. Gitu kan. Maka kalau kita mengatakan muslimah inilah surgamu, memang akan lebih fokus ke masalah muslimah. Bagaimana seorang wanita meraih surga Tuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Dan dengan mengikuti teori-teori agama dalam menggambarkan hal tersebut. Tetapi tidak luput seorang muslim pun harusnya mengetahui. Ya, apalagi memang seorang laki-laki baik sebagai ayah ataupun sebagai suami, dia akan bertanggung jawab terhadap anak perempuannya ataupun terhadap istrinya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba dalam mukaddimah ini memberikan gambaran dulu. Dunia ini sebentar. Tidak akan pernah ada orang yang kekal di muka bumi ini. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kau pasti akan mati hai Muhammad, meninggalkan dunia ini, dan mereka pun semua akan mati. Jadi sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, makanan yang sehat, olahraga, udara yang segar, dan seterusnya, ujungnya Anda akan mati. Betul itu bagian daripada ikhtiar dalam kehidupan kita, ya, menjaga kesehatan, menjaga diri, ya, menikmati nikmat yang sudah Allah berikan dari udara yang segar, rumah yang nikmat, dan rumah yang besar misalnya, dan seterusnya. Itu memang bagian daripada hal yang dibolehkan dalam syariat. Tetapi kita mau sentuh dari sisi lainnya. Artinya dunia ini akan kita lalui. Dan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Dan di sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini harus difahami dulu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan kulit Anda yang masih kencang, umur Anda yang masih kepala 20, masih kepala 30, masih 40, masih 50. Selalu saja melihat orang yang di atasnya. Mengatakan kalau umurnya 20 kan masih ada orang yang 30 tahun. Masih ada orang yang 40 tahun. Kalau 40 tahun masih ada orang yang 50 tahun, masih ada 60. 60 tahun masih ada orang yang 70 dan 80 tahun. Terus dia terbawa dengan arus seakan-akan dia akan hidup selamanya. Sehingga dia selalu dalam kelalaian-kelalaian yang membuatnya luput dari masalah kehidupan akhirat. Nah, dan ini bukan ciri seorang mukmin dan mukminah. Kita adalah anak-anak akhirat.
Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia punya anak-anak dan akhirat punya anak-anak. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Ya. Jadi memang kita harus menuju ke sana. Dunia ini hanya kita tunggangi untuk kehidupan abadi di sana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Anda sudah hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat nanti jauh lebih baik, ya, jauh lebih kekal. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Jadi dunia ini sangat terhina, sebentar saja, tempat untuk berlalu. Ya. Jadi bukan tempat menjadi target utama, itu dulu difahami. Sehingga kita selalu berpikir masalah akhirat, masalah akhirat, masalah akhirat. Dan ini memang harus menjadi target utama setiap orang di antara kita. Sehingga kalaupun dia diberikan nikmat, tidak ada kesombongan, tidak ada tabzir. Ya. Selalu dikontrol dengan hal-hal yang halal, tidak mau yang haram. Dan pada saat ada cobaan, dia bersabar. Karena dia tahu dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Jadi akhirat itu akan mengontrol orang melalui dunia ini dengan sangat mudah. Ya. Dengan sangat mudah. Nikmat melimpah, dia tinggal bersyukur. Cobaan datang, dia tinggal bersabar. Dan dia tahu semua akan, ya, dia dapatkan pahalanya. Kalau dia bersyukur akan dapat pahalanya di akhirat nanti. Kalau dia juga bersabar atas cobaan, dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi ini sebuah hal yang harus menjadi pondasi dasar dalam setiap aktivitas kita dalam keseharian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi setinggi apapun jabatan yang Anda kejar, sesehat apapun badan Anda, seluas apapun rumah yang Anda miliki, seluas apapun rumah itu, sebanyak apapun harta yang menumpuk, ya, dan prestasi dunia, semua hanya akan jadi kenangan pada saat Anda meninggal dunia. Orang hanya mengatakan, oh itu mau rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu dulu ada fulan namanya, atau ada seseorang pengusaha namanya si fulan, atau guru dosen, profesor yang bernama si fulan, cuma sebatas itu. Anda akan dikenang di batas-batas waktu tertentu saja. Ya. Ini sering kami kasih contoh. Misal teman-teman kita yang hadir dalam acara ini. Mungkin Anda masih mengingat ayah dan ibu Anda masih mengingat kakek dan nenek Anda. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda mengenang dan mengetahui kisah kakek-kakek Anda, nenek-nenek Anda? Mungkin saya yakin kita sepakat kita tidak akan mengetahui kisah tentang mereka gitu. Karena sedikitnya didokil oleh orang tua kita. Kecuali memang dia adalah orang yang saleh, yang salehah, yang meninggalkan karya ilmiah, ilmu, ya, contoh-contoh yang baik, ya, meninggalkan wakaf, pesantren, tanah yang besar yang mungkin bermanfaat bagi akhirat, itu baru kemudian dia punya, ya, sebuah nilai. Atau memang naudzubillah dia menjadi orang yang sangat buruk sekali, seperti kasus Fir'aun yang hanya dikenang keburukannya gitu kan. Tapi ini jarang terjadi. Maksud saya, orang kadang-kadang punya buruk, sudah dia meninggal, orang lepas dari keburukan dia, selesai. Jadi hanya orang yang beramal saleh, orang yang baik-baik saja yang akan terkenang selalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Anda akan dikenang sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Setelah itu, orang akan melupakan Anda. Kecuali Anda punya amal saleh yang memang targetnya adalah akhirat. Baru Allah kekalkan. Makanya di zaman Imam Malik rahimahullah, pada saat beliau menulis kitab Muwatta, beliau berisi banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sudah masyhur. Salah satu dari 9 buku hadis adalah buku kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Teman-teman tahu pada saat beliau tulis buku itu, ada beberapa murid Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai Imam, hampir semua orang yang selevel dengan Anda, ya, di masa itu ya, juga menulis buku karena tahu Anda tulis buku, dan mereka namakan juga Muwatta'. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Dan terbukti setelah beliau meninggal. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Semua yang dibuat atau dilakukan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, ya, sampai sekarang tidak ada satupun kitab Muwatta yang tertinggal kecuali kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Padahal yang tulis itu para ulama. Ya. Karena mereka bukan tujuannya akhirat, tidak akan kekal. Tidak akan mungkin bisa berbekas. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memikirkan masalah ukhrawiyah kita. Masalah akhirat kita menjadi target utama. Sehingga dunia ini kita lalui dengan tujuan yang sana gitu. Jadi bukan di sini gitu. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang masuk ke WC. Maaf, beliau bahasakan begitu ya. Dia selesaikan hajat lalu kemudian dia pergi. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Ya. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang lalu kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abirun sabil. Aw abirus sabil. Ya, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang cuma sekitar lewat saja.
Dan Ibnu Umar mengingatkan radhiyallahu anhu, kalau kau tiba di pagi hari, idza asbahta fala tantadhirul masa, jangan kau tunggu sore hari. Belum tentu kau hidup. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan kalau kau tiba sore hari, jangan tunggu pagi hari, belum tentu kau hidup. Maka orang mukmin selalu targetnya akhirat. Ya. Ini poin pondasi awal dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian. Sehingga pada saat kita mau menjalankan sesuatu di muka bumi ini, kita selalu berpikir apakah ini akan menolong saya di akhirat nanti. Apakah ini akan saya dapatkan balasan baiknya di akhirat. Selalu begitu. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau bergaul, mau bekerja. Semuanya kita hubungkan dengan masalah akhirat kita. Nah ini penting. Ya. Oleh karena itu, di pembukaan kita ini judulnya, wahai muslimah inilah surgamu, kita yang mengingatkan masalah ini. Ya. Tentang masalah bagaimana kita menjadikan akhirat sebagai target utama. Maka semua yang kita akan lakukan dari langkah-langkah hidup kita, dari program-program semuanya menuju ke sana, yaitu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kriteria ya, wanita ahli surga. Dia akan mendapatkan surganya di dunia dan surganya di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya. Kalau orang tidak mendapatkan surga itu di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Dalam statement lain beliau rincikan tentang masalah majlis ilmu, amal saleh itu adalah surga di dunia. Siapa yang menikmati itu, siapa yang melakukan itu, maka secara otomatis dia juga akan mendapatkan surga yang di akhirat sana nanti. Kriteria pertama, wanita mukminah, wanita muslimah, ya, yang akan menjadi surga bagi dia dunia dan juga akan mendapatkan surga di akhirat nanti adalah memiliki ya, agama yang baik. Ini dia. Ini poin. Memahami tentang hukum halal haramnya Allah. Dia menjadi seorang mukminah yang tidak perlu lagi bertanya tentang hukum haid, hukum nifas, ya, masalah perceraian. Karena dia belajar. Dan disayangkan sekali sedikit di antara mukminah yang poinnya sampai di sini. Mereka berpikir, ya sudah, nanti gampang. Tinggal menikah sama laki-laki soleh, seorang ustadz, ya, seorang syekh, udah nanti saya akan dipandu. Itu pun setelah menikah mereka belum tentu belajar dari suaminya. Banyak kasus terjadi seperti itu. Ya. Kita temukan mungkin suaminya seorang yang alim, tapi istrinya tidak. Karena tidak mengambil ilmu. Ya, tidak mengambil agama yang baik dari suaminya. Bahkan kadang-kadang karena kebodohan dia dan kedangkalan agamanya, dia malah menjadi sebuah beban bagi suaminya yang saleh ini. Itu banyak terjadi kasusnya begitu. Dia bukan menjadi tetangga bantal yang luar biasa. Istri itu tetangga bantal suaminya. Orang kalau mau bertanya dengan suaminya yang saleh atau seorang alim ini susah. Karena harus di waktu lagi pengajian kalau kita sekarang, harus lagi live. Tapi dia bisa bertanya setiap saat. Pasti dia punya nomor khusus suaminya. Pada saat malamnya dia, kalau pun poligami, kalaupun monogami, misalnya dia pas nginap suaminya ada sama dia bisa bertanya setiap saat. Dia bisa coba minta supaya diajarin Al-Quran, diajarin hadis Nabi SAW, diajarin sejarah Nabi, bertanya tentang hukum ini, hukum itu, dia bisa belajar. Maka itu peluang yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya banyak orang tidak faham masalah ini. Tentu jauh lebih baik kalau muslimah itu sudah faham ilmu agama. Dia menikah, maka dia tinggal praktikkan ilmu agama tersebut bersama suaminya. Ada sesuatu yang butuh dilengkapkan, iya. Tapi bukan berarti dia bodoh dalam masalah pahaman agama. Ya. Sehingga dia berpikir yang penting menikah sama laki-laki yang soleh saja, selesai. Enggak, bukan itu. Perhatikan sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Ini kriteria wanita yang disebutkan. Ya. Umum tentang masalah pernikahan. Hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Ini umumnya laki-laki lihat ya. Yang pertama, 5 liha. Karena hartanya. Karena wanita kaya jadi orang banyak mau menikahi dia. Pikiran laki-laki ini sederhana. Oh wanita kaya berarti saya bisa hidup bersama dia. Saya bisa mendapatkan modal dan seterusnya. Itu ada orang menikah seperti itu. Yang kedua kata Nabi SAW, wali hasabiha. Karena jalur keturunannya. Karena dianggap ini adalah orang tuanya baik-baik maka dinikahilah. Yang ketiga, wajamaliha. Dan karena kecantikannya. Tertarik karena paras wajahnya, kulitnya, postur tubuhnya, dan seterusnya. Dan kata Nabi SAW, yang terakhir walidiniha. Dan karena agamanya. Ya. Ini umumnya orang lihat. Kalau ada orang yang bergabung padanya 4 hal ini, ada agamanya, ada cantiknya, ada kayahnya, jalur keturunan, itu luar biasa. Tapi kan tidak umum seperti itu.
Ada orang kelebihannya punya kekayaan, tapi belum tentu agamanya. Belum tentu juga dia betul jalur nasabnya, mungkin dari hasil zina. Ada orang yang jalur nasabnya bagus, tapi mungkin miskin. Ada orang mungkin yang cantik, tapi dia miskin. Atau jalur nasabnya biasa. Ada mungkin dia kaya, dia cantik, tapi dia kurang agamanya. Nah kan begitu. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, ya, maka pasti hidupmu akan bahagia. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah masalah agama dari semua kriteria ini, dari semua kriteria ini. Walaupun tentu idealnya kalau agama dibungkus dengan jalur nasab yang benar, bagus. Agama dibungkus dengan kecantikan, bagus. Agama dibungkus dengan kekayaan, bagus. Yang penting agamanya. Itu yang paling penting. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini poin untuk digarisbawahi. Berarti agama yang didahulukan. Dan sabda Nabi SAW ini untuk semua laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu sudah mulai belajar agama, maka dia akan ingat hadis ini kalau dia mau belajar bagaimana mencari kriteria istri yang baik. Karena Nabi SAW menekankan, fadfar bidzatid din. Langsung Nabi fokuskan kepada kriteria yang keempat tadi dalam hadis ini. Cari yang beragama, taribat yadak. Ya. Makna letternya niscaya engkau tidak akan pernah menderita, terhina. Banyak maknanya taribat yadak ini. Jadi di sini disebutkan tentang masalah agama. Perhatikan ada Yahya bin Yahya An-Naisaburi mengatakan bahwa beliau pernah berada di sebelahnya Sufyan bin Uyainah. Ketika ada seseorang menemui Ibnu Uyainah lantas berkata, wahai Aba Muhammad, karena julukan dia Aba Muhammad, ya, aku datang ke sini dengan tujuan mengadukan fulana, maksudnya istri dia sendiri ya. Aku adalah orang yang hina di hadapannya, suka dihina, suka segala macam gitu ya, dianggap remeh. Beberapa saat lamanya Ibnu Uyainah menundukkan kepala, kemudian beliau menegakkan kembali kepalanya, lalu beliau berkata, mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan. Itu niatmu dulu kan? Maka orang itu mengatakan, benar wahai Aba Muhammad. Karena perempuan itu punya kedudukan, punya kekayaan, maka dia nikahi untuk itu. Maka Ibnu Uyainah mengucapkan kalimat yang mulia. Perhatikan teman-teman perkataannya. Man zahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli atau bidzilli, ya. Siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan dihinakan. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ini seorang tabi'in yang masyhur dengan ibadahnya. Wa man dhahaba ilal mali ubtuliya bil faqri. Dan siapa yang menikah karena mengejar harta dari wanita yang kaya maksudnya, atau laki-laki yang kaya, maka akan diuji dengan kemiskinan. Wa man dhahaba ilad dini yajma'ullahu lahul izzu wal malu. Yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad-din. Siapa yang menikah karena agama, maka Allah akan kumpulkan untuknya harta dan kehormatan bersama agama itu. Lalu kemudian beliau bercerita atau mendengar cerita orang itu. Dia mengatakan, kami adalah 4 orang laki-laki bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri. Muhammad adalah kakak yang paling sulung, sedangkan Imran adalah bungsu. Sedangkan aku adalah tengah-tengah. Ketika Muhammad hendak menikah, dia berorientasi pada kehormatan. Dia menikah dengan perempuan yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dirinya. Pada akhirnya dia menjadi orang hina. Sedangkan Imran ketika menikah berorientasi pada harta. Karenanya dia menikah dengan wanita yang hartanya lebih banyak dibandingkan dirinya. Ternyata pada akhirnya dia menjadi orang miskin. Keluarga istrinya merebut semua harta yang dia miliki tanpa menyisakan sedikit pun untuknya. Maka aku penasaran ingin menyelidiki sebab terjadi kedua hal tersebut. Tak disangka, suatu hari Ma'mar ibn Rashid datang, lalu bermusyawarah dengannya. Aku ceritakan tentang kasus yang dialami oleh kedua saudaraku tersebut. Ma'mar lantas menyatakan hadis ya, dari Yahya bin Ja'da, dari hadis Aisyah, dari hadis Yahya bin Ja'da dan sabda Nabi SAW. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, agamanya, martabatnya, hartanya dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang, ya, jika tidak niscaya engkau akan menjadi orang yang paling rugi. Hadis Bukhari Muslim.
Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang paling besar berkahnya dan paling ringan biaya pernikahannya. Ya. Oleh karena itu keputuskan untuk menikah karena faktor agama. Dan agar beban lebih ringan karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di luar dugaan Allah kumpulkan untukku kehormatan dan harta di samping agama. Maaf, ini saya perbaiki kembali. Ini perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dia katakan kepada orang tersebut kalau beliau bersaudara 4 dan dia beri contoh tentang kakaknya dan adiknya. Yang satu menikah karena kedudukan, ya, makanya dia nikah sama wanita terhormat, akhirnya jadi terhina. Yang satu karena yang paling bungsu adiknya menikah karena kekayaan, maka Allah jadikan dia miskin. Bahkan diambil semua hartanya oleh keluarganya. Jadi masalah agama. Teman-teman sekalian, wanita apa yang diinginkan lebih daripada agamanya. Ini yang paling mulia. Maka selalu luangkan waktu untuk menuntut ilmu, belajar terus. Ya. Dan ini baik sekali kita. Karena banyak tokoh-tokoh dunia lahir dari tangan wanita mukminah yang baik agamanya. Banyak suami yang sukses di belakangnya adalah istri yang mukminah, yang terus memberikan pelayanan yang baik, support yang baik kepada suaminya. Dan berapa banyak lahir penjahat-penjahat dunia dari tangan wanita-wanita yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Begitu juga suami yang akhirnya menjadi rusak karena di belakangnya istri yang rusak. Akhirnya terjadi korupsi, ya, manipulasi dan seterusnya. Nah, ini poin penting. Ya. Baik. Masuk dalam masalah baik agama ini, teman-teman sekalian. Tentu dari seluruh sisinya, ya, belajar ilmu agama. Dan juga masuk dalamnya adalah menutup aurat. Jadi banyak orang selalu patokannya, oh siapa itu? Si fulana. Sholatnya bagus. Bakti sama orang tuanya. Tapi nggak tutup aurat. Ketemu orang terbuka auratnya. Saya pernah datang ke rumah seseorang gitu. Karena kami harus mampir pada saat itu untuk memberikan sesuatu gitu. Ya. Kebetulan saya dengan keluarga mampir ke rumah seorang ibu. Ibu itu anaknya bakti sekali sama dia. Ada seorang anak perempuan bakti sama. Kelihatan dia selalu khidmat sama ibunya. Sementara kami lagi bertamu gitu. Lulu lalang gitu. Termasuk dia menghidangkan minuman. Tapi subhanallah tidak tutup aurat. Terbukti di depan kami gitu. Saya sampai tundukkan pandangan. Tapi itu terjadi. Jadi dia bakti sama ibunya. Tapi tidak tutup aurat. Kenapa nggak tutup aurat? Ada yang mungkin baik akhlaknya. Santun, ramah, bagus berteman sama yang lain. Tapi nggak tutup aurat. Kenapa nggak tutup aurat? Seakan-akan ini bukan hal yang penting. Bukan hal yang wajib. Terlebih lagi ada yang berani mengeluarkan fatwa kalau jilbab itu tutup aurat bukan suatu kewajiban. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bukan sebuah kewajiban? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, kalau sebuah perintah dalam agama, ya, diketahui, diikuti dengan ancaman, kalau orang meninggalkannya maka berarti dia dosa besar. Dan berarti hukumnya jadi wajib. Ya. Sholat misalnya, bagaimana kita bedain sholat sunnah sama sholat wajib? Sholat wajib pasti diikuti dengan ancaman kalau yang meninggalkan. Dengan hukuman, siksa kubur, laknat, neraka dan seterusnya. Salah satu dari ancaman-ancaman ini. Kalau sholat sunnah tidak, kita temukan cuma keutamaan-keutamaan. Maka di sini dibedakan oleh para ulama mana wajib, mana sunnah. Nah sama halnya dengan ini. Mereka mengatakan tutup aurat nggak wajib. Dari mana nggak wajib? Dan itu bukan tolak ukur wanita tuh mukminah atau bukan mukminah, atau agamanya bagus atau bukan bagus. Yang penting dia sholat, yang penting dari keluarga baik-baik. Tidak, saudaraku. Justru penampilan menutup aurat adalah tolak ukur awal bahwasanya dia mukminah. Nah, dia mau tutup auratnya karena Tuhannya. Dan dia tidak main-main. Ya. Mungkin Anda mengatakan, Ustadz, mana dalilnya? Ya. Kalau memang wanita wajib tutup aurat. Subhanallah. Renungi coba. Ya. Dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bunyinya kata Nabi SAW. Simfani min ahli nari lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Yadribuna bihan nas. Ada dua golongan penghuni neraka. Tapi aku belum pernah lihat. Maksudnya di masa Nabi SAW belum ada ini. Tapi akan datang gitu kan. Yang pertama adalah sekelompok orang. Kaum itu 3 orang ke atas. Yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi untuk memukul-mukul orang. Kata sebagian ulama hadis ini adalah para
pengawal-pengawal raja zalim yang mengambil secara paksa harta masyarakatnya, memukul dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita. Anda bilang jilbab tidak wajib, perhatikan. Ada ancaman kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujidu min masirati kada wa kada. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, tidak tutup aurat, kan gitu. Berlenggak-lenggok. Dalam makna lain, condong-mencondongkan. Dia condong pada laki-laki supaya mereka terjerumus dalam perbuatan dosa bersamanya, atau memang dia membuat laki-laki condong pada dia gitu. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Karena rambutnya sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, ya. Blow naik ke atas gitu. Apa kata Nabi SAW? Wanita seperti itu berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Tidak tutup auratnya kan? Tidak akan masuk surga kata Nabi SAW. Dan tidak akan mencium baunya. Dan baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Jelas sekali maknanya. Wanita yang menyingkap auratnya atau wanita yang menggunakan baju tapi tipis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab berhubungan dengan masalah hijab atau jilbab ini. Ini masuk dalam kriteria yang pertama ya, tentang masalah bagus agamanya. Tolok ukurnya juga di sini gitu. Bahkan ini menjadi tolok ukur utama kan. Orang begitu lihat wanita muslimah pakai jilbab, apalagi jilbab syar'i, orang langsung dari awal menilai oh ini baik. Laki-laki pakai baju yang santun, baju takwa. Yang Allah mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair. Maksudnya orang yang menggunakan baju yang diikuti dengan ketakwaan, menutup aurat, itu lebih baik gitu kan. Maka orang langsung bisa menilai oh ini orang ini baik. Dari penampilan awalnya orang sudah bisa lihat. Walaupun itu bukan tolok ukur utama ya, tapi ini salah satu kriteria yang masuk di situ. Kalau ada orang walaupun bagus ibadahnya tapi buka auratnya, ini aneh, tanda tanya ibadahnya ini gitu. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, 59 masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu. Sebagian orang mengatakan ini hanya untuk istri Nabi, untuk keluarga Nabi. Perhatikan setelahnya, dan istri-istri orang beriman. Semua masuk muslimah. Hendaklah mereka mendekatkan jilbab mereka atau menulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dari kepala sampai ke kaki. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai seorang muslim, muslimah. Dan karena itu mereka tidak diganggu. Jilbab kalau dipakai tidak diganggu oleh orang. Paling orang kalau mau jahat iseng kalau dia pakai jilbab syariah, assalamualaikum gitu-gitu. Apalagi kalau sudah pakai cadar. Penjahat juga kalau mau perkosa dia berpikir ini cantik atau enggak. Gitu. Tidak diganggu. Allah jamin itu. Gitu kan. Kecuali dia pakai jilbab tapi seperti tidak pakai jilbab. Lilit-lilit kecil, kemudian dadanya nonjol, lehernya kelihatan. Ya ini sama aja tadi. Masuk dalam hadis. Ya, berpakaian tapi seperti telanjang. Tutup aurat tapi seperti terbuka gitu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Begitu juga dalam hadis atau dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan kemaluan mereka, tidak terjerumus pada yang haram. Dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, ya, bin Abi Rabah, ya. Kemudian Mahkul, Atha bin Abi Rabah sampai situ, bahwa boleh dinyatakan atau yang dinampakkan di sini adalah wajah dan telapak tangan. Itu aja yang boleh kelihatan. Ini juga yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhab beliau. Gitu kan. Tapi Imam Ahmad segala macam mengatakan sampai wajah pun disuruh tutup. Karena para ummahatil mu'minin menggunakan cadar wajah mereka. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tetap, hai para wanita di rumah kalian,
Dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah. Yang pertama. Apa kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu? Tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Itu orang-orang jahiliyah begitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ya, di mall, di mana-mana. Memang tampil supaya orang puji. Satu mall kalau perlu puji dia. Itu jadi sebuah kebanggaan. Ini betul-betul ngaco ini. Ya, jauh dari agama. Harusnya orang justru menghormati karena tertutup auratnya. Bukan malah memuji dengan tabarrujnya. Dengan pamer auratnya. Az-Zujaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat kaum pria. Apapun itu sifat. Itu sudah masuk tabarruj. Makanya sebagian ulama sekarang menjelaskan tentang masalah tabarruj ini adalah misal pakai jilbab. Tetapi ada bros yang besar yang dia taruh yang menyolok sekali. Sehingga mata laki-laki walaupun dia pakai hijab tapi ke situ kan. Mungkin mukanya biasa tapi brosnya membuat dia lebih berubah gitu. Kenapa harus pakai seperti ini? Ini termasuk dilarang gitu. Jangan tabarruj. Biarkan orang melihatmu biasa wahai muslimah. Itu lebih baik. Bukan berarti harus kumuh ya, enggak. Bukan. Tetapi jaga diri. Jangan sampai rusak agamamu wahai muslimah. Kan dari situ. Memilukan sekali dan memalukan sekali. Kalau ada wanita pakai jilbab, tapi pamer depan orang pacaran. Dipeluk-peluk oleh pacarnya, dicium-cium. Suaminya saja nggak boleh depan umum, apalagi kalau orang yang umum. Pacarnya. Kenapa ini? Kenapa dalam kehidupan, dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah, harus ada anaknya dipacari, dan jalan sana-sini dengan pacarnya, dan itu pakai jilbab. Bahkan subhanallah hamil di luar nikah. Kenapa? Kenapa pakaian ini tidak membantu Anda menjadi seorang yang baik? Mencoreng nama baiknya pakaian itu. Harusnya pakaian itu sudah cukup membuat Anda malu. Malu kan gitu. Kita kalau pakai kopiah, pakai baju koko, kan malu kalau kita berbuat dosa. Begitu juga dengan wanita. Harusnya malu. Maksud dalam tabarruj ini hati-hati teman-teman. Jangan pakai minyak wangi keluar. Kecuali memang dibutuhkan. Misalnya hand body kita pakai segala macam. Ada sedikit parfum kecil. Mungkin ditaruh di cadar supaya. Tapi tidak keluar. Dia hanya untuk dia supaya tidak pengap juga kalau panas segala macam. Atau mungkin mau ketemu sama muslimah. Ketemu sama-sama. Mungkin itu masih ringan gitu. Tapi tidak boleh yang menyengat ya. Itu pun lebih baik dihindari. Cukup baju Anda sudah dicuci dengan pewangi segala macam. Sudah cukup. Gitu. Tidak perlu Anda menggunakan minyak wangi keluar. Ini banyak orang tidak paham. Bahkan kalau disampaikan mungkin, oh ini ustadznya kolot nih. Masa nggak boleh perempuan pakai minyak wangi di luar. Dengarkan sabda Nabi SAW. Kalau kaum mukminah, dengarkan ini. Apa kata Nabi SAW? Ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang dia pakai, maka perempuan tersebut terhitung seorang pezina. Ngapain dapat usus zina gara-gara pakai parfum begini? Ya? Ini penting. Garis bawah ini teman-teman, ini ada larangan yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Ya. Dan ini riwayat yang disebutkan oleh An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad. Dan ini disebutkan oleh Syekh Albani dengan hadis yang sebagai hadis yang sahih. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Harus hati-hati. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi teman-teman sekalian. Ini kisah nyata ya terjadi ini. Dinukil dari Yahya bin Ja'dah rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, di masa pemerintahan Umar ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan memakai wangian. Di tengah jalan Umar mencium bau wangi itu dari perempuan tersebut. Maka Umar pun menegurnya dan akan memukulnya dengan tongkat. Selaya beliau berkata, kalian para perempuan keluar rumah. Saya langsung terjemahkan saja. Ya. Takhrujuna mutatayyibatin fayajidur rijal. Ya, saya langsung terjemahkan saja. Nah, ada statement cukup banyak. Kalian para kaum perempuan keluar rumah dengan memakai wangian sehingga laki-laki mencium bau wangi kalian. Sesungguhnya hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Keluarlah kalian dari rumah dengan tidak memakai wangi-wangian. Ini Umar ingatkan. Umar mempraktikkan makna daripada hadis tadi di atas. Ya. Begitu juga pernah Umar bin Khattab dalam satu kisah yang lain mengecek saf tempat wanita sholat gitu.
Entah bagaimana mekanisme, tapi beliau mengecek. Intinya begitu. Lalu beliau menemukan tercium bau wangi dari soft wanita. Tapi beliau tidak tahu siapa yang pakai itu. Maka beliau mengatakan, saya langsung terjemahkan saja ya. Seandainya aku tahu siapa di antara kalian memakai wangi-wangian ini, niscaya aku akan melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Maksudnya aku akan tegasi dia. Aku akan memukulnya, menghukumnya. Gitu. Hendaklah kalian memakai wangi-wangian hanya depan suami kalian, kata Umar. Jika keluar rumah, hendaklah memakai kain yang biasa. Lalu Ibrahim mengatakan, aku mendapat kabar bahwa perempuan memakai wangi-wangian itu sambil ya mengeluarkan kencingnya karena takut dengan Umar. Ya. Itu saking tegasnya Umar bin Khattab mengingatkan masalah ini. Ya. Ini disebutkan oleh riwayat Abdul Razak di nomor 8118 dan juga Abdul Razak sebutkan riwayat yang sebelumnya yang tadi tentang masalah perempuan yang dipukul oleh Umar di jalan itu disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musnad juga nomor 8107. Ya. Ini tentang ketegasan bagaimana tentang masalah ini. Ini masuk dalam hal yang harus diperhatikan baik-baik. Tidak boleh dianggap remeh masalah-masalah seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, masuk dalam kriteria yang baik agamanya adalah dia tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki, ini termasuk dalam masalah baik agamanya dinilai di situ. Dalam penampilannya segala macam. Perhatikan hadis Nabi SAW. Dikatakan Ibnu Abbas. La'ana Nabi SAW al-mukhannithina minal rijali wal mutarajjilati minal nisa. Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita. Dan juga kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh sama sekali melakukan perbuatan ini. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari. Karena banyak wanita begitu. Mereka melakukan perbuatan tersebut, ya. Dan ini masuk dalam istilah memiliki agama. Ini kriteria semua ini, ya. Kriteria harus diperhatikan. Kemudian masuk dalam kriteria ini ya, adalah memiliki sifat malu. Ya. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Itu hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah. Mukminah. Mereka malu dalam arti kata apa? Malu dalam melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Malu bila meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya rasa malu. Malu ini akan menahan orang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini harus diperhatikan baik-baik. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedua anaknya Syuaib alaihi salatu wassalam yang tinggal di Madian pada saat Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang wanita ini. Perhatikan dalam surah Al-Qasas ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Ya. Atau 'ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajzaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita. Tadi ada dua anak Nabi Syuaib lagi ngisi air di sumur. Kemudian mereka tidak mampu, maka Musa membantu mereka karena ditutup dengan batu besar ya. Maka setelah itu mereka pulang lalu melapor kepada ayah Syuaib, lalu diutuslah oleh ayah dia datang. Allah menggambarkan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh dengan rasa malu. Beda kan wanita yang jalan dengan percaya dirinya dan tidak rasa malu. Kainnya robek sana, robek sini, kita bahasakan begitu. Karena sudah bajunya singlet, celananya pendek, ya, sudah hampir mendekati celana dalam gitu. Dengan percaya diri jalan di mall, depan orang semua, tanpa ada rasa malu. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi, fasna' ma syi'ta." Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, buatlah susu kamu. Itu akan seperti itu, otomatis gitu. Karena ada orang subhanallah tidak punya rasa malu lagi. Dia tidak mau tahu dirinya itu sedang menyesatkan dan sesat dan menyesatkan. Ini bahaya sekali efeknya. Dan kata para ulama, kalau seandainya ada wanita seperti ini, lalu diperkosa, ya, maka dia berdosa, yang memperkosa juga dapat dosa. Dia juga dapat dosa karena dia penyebab. Dan beda kalau seorang mukminah yang menjaga dirinya, menutup auratnya dengan rapi, lalu kemudian diperkosa oleh orang dengan cara paksa. Maka dia berusaha berontak, tapi dia tidak bisa selamat. Ini kalaupun terjadi. Ya.
maka yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa mendapatkan pahala karena dia menjaga kehormatannya. Dia bukan penyebab. Ayat ini teman-teman sekalian, bagaimana Allah memuji anak Syuaib yang datang kepada Musa alaihissalam sambil malu, punya rasa malu. Umar bin Khattab mengatakan gadis itu menjelaskan tentang yang datang kepada Musa alaihissalam, menemui Musa alaihissalam dengan pakaian yang tertutup rapat juga menutupi wajahnya. Biasanya lihat kalau wanita malu ditutup sama kain, walaupun dia tidak bercadar gitu. Itu menandakan sifat malunya. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang harusnya menjadi tolok ukur. Gitu. Tolok ukur. Ini kriteria tentang masalah wanita ahli surga, mukminah. Maksud dalam masalah ini teman-teman sekalian adalah betah di rumah. Ini juga ciri wanita mukminah. Wanita rumahan biasa orang bilang. Dan subhanallah wanita yang sudah terbiasa seperti ini sebelum menikah, setelah menikah pun kita lihat dia akan seperti itu. Lebih banyak suka di rumah, aktivitasnya di rumah. Dan ini banyak sekali ya dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya firman Allah SWT bisa lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini tadi sudah kita bacakan ayatnya, ya. Saya bacakan kembali, dan tinggallah kalian dalam rumah-rumah kalian dan jangan kalian berdandan atau bertabarruj sebagaimana dandanan orang-orang jahiliyah dulu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hendaklah kalian tinggal dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali ada kebutuhan, bukan keinginan. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Quran Al-Azim, ya, tafsir surah Al-Ahzab tadi ayat 33. Bagaimana ya di sini disebutkan tentang masalah itu. Juga ada orang yang bertanya kepada Saudah istri Nabi SAW radhiyallahu anha, mengapa engkau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana dilakukan oleh saudari-saudarimu, para istri Nabi yang lain? Jawaban beliau, aku sudah pernah haji dan umrah, sedangkan Allah memerintahkan aku untuk tinggal dalam rumah. Ya, perawi mengatakan demi Allah, beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazahnya dikeluarkan untuk dimakamkan. Sungguh, ya Allah ridho padanya. Ada darurat kalau dia, bukan berarti perempuan tidak boleh keluar, bukan. Tapi tinggal dalam rumah ini teman-teman sekalian sebagian daripada ibadah bagi wanita secara khusus. Laki-laki pun bisa menjadi ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah dan beberapa yang dijanjikan. Kata Nabi SAW adalah orang yang tinggal dalam rumahnya, laki-laki ataupun perempuan, sehingga dia jauh dari bahaya orang, kejahatan orang, orang pun jauh dari kejahatan dia. Nanti kita berumah kalau kita darurat, dan pandemi ini mengajarkan kita untuk itu. Jangan selalu teman-teman dari pagi programnya keluar rumah, sampai pulang malam. Dan perempuan kalau sudah keluar, ini bahaya sekali. Beda dengan laki-laki, memang Allah ciptakan untuk mencari nafkah. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innal mar'ata aurah. Perempuan itu aurat, kata Nabi SAW. Wa innaha idha kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Dan kalau dia keluar rumah, pasti syaitan akan memata-matainya. Sebagian ulama hadis mengatakan istishraf itu artinya kalau orang Arab itu mau lihat ini makna bahasanya, kalau dia mau lihat sesuatu dengan teliti, dia taruh telapak tangannya di atas keningnya ya untuk melihat dengan jelas, seperti itu namanya istishraf. Maka dia katakan istishraf syaitan. Syaitan memantau dia, begitu keluar rumah langsung dipantau. Keluar rumah, berarti dalam rumah tidak. Gitu kan? Di luar rumah ini, begitu keluar langsung syaitan sudah memantau dan mengatur program. Fatakul ma ra'ani ahadun illa a'jabathu. Maka syaitan akan membisikkan kepada dia. Ya, akan mengatakan kepada dia, tidak ada seorang pun yang melihatku kecuali pasti akan kagum kepadaku. Ya. Terus dibuat begitu. Syaitan buat dia terhiasi dengan itu. Lalu kata Nabi SAW, wa akrabu ma takunu ilallahi idha kanat fi ka'ri baitiha. Dan ketahuilah, paling dekatnya wanita itu dengan Tuhannya pada saat dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Coba bayangkan. Yang paling dalam dari rumahnya. Itu kan luar biasa itu. Ya. Bagaimana penyebutan Nabi SAW dalam masalah ini. Rumah. Ya. Hadis ini riwayatkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini semua kriteria-kriteria yang luar biasa gitu. Dan sebelum dia menikah, termasuk dalam masalah ini adalah dia juga bakti sama orang tuanya. Ya. Dia bagaimana membantu ibunya, belajar dari pengalaman ibunya membersihkan rumah,
masak, melayani suami. Ya, di sini tentu adalah ayah si anak perempuan ini ya. Kemudian bagaimana juga dia belajar melayani suami, ayahnya, memenuhi kebutuhan, membantu ibunya, membawakan makanan, minuman. Ayahnya butuh sesuatu, dia layani. Ya, sehingga nanti kalau dia sudah menikah, dia tidak asing lagi untuk bisa menjadi orang yang ya, melayani suami. Seperti itu kurang lebih. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kriteria yang kedua, yang mungkin ini kita tutup dengan ini ya. Kriteria kedua ini tentang masalah wanita ahli surga. Maksudnya saya simpulkan saja. Yang pertama baik agamanya dengan beberapa poin tadi. Yang kedua ini adalah menikah dan menjadi wanita atau menjadi istri yang salihah. Kriteria yang kedua, teman-teman sekalian, wanita ahli surga. Dan ini untuk mendapatkan surga dunia dan surga akhiratnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama tadi sudah banyak lebar kita jelaskan agamanya bagus ya. Yang kedua ini adalah menikah dan juga menjadi seorang istri, berstatus istri dan kemudian berkembang menjadi status ibu ya. Ini termasuk harus menjadi target utama setiap muslimah. Tidak akan bisa dinilai poin pertama agama seseorang itu baik juga tanpa ada status ini. Walaupun memang kalau ada orang yang belum menikah, mungkin ya, karena ada hambatan-hambatan dari sihir ataupun jodohnya belum datang, itu mungkin. Tapi subhanallah, ini jarang terjadi. Allah Maha Kuasa. Ada saja calon suami yang datang. Yang penting teman-teman, tolak ukurnya adalah hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik wahai muslim. Ya. Karena dengan engkau berstatus istri, maka ini engkau sudah mulia. Kalau ada wanita, misal dia cantik, berpendidikan, kaya raya. Tapi pada saat ditanya, sudah nikah belum? Jawabannya belum. Jatuh di mata orang, subhanallah. Kalau ada orang mungkin miskin, biasa mungkin mukanya juga pas-pasan, biasa mungkin kita lihat begitu ya. Tapi subhanallah, dia jalan sambil pegang anak. Orang tanya, anaknya bu? Iya. Langsung orang muliakan, orang hormati. Status istri, apalagi status ibu. Gitu kan. Seperti itu. Jadi ini memang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Idza atakum man tardawna dina wa khuluquhu fa'ankihuhu. Kalau datang kepada kalian yang telah kalian ya, sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis ini tentu riwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis yang lain, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau terdatang kepada kalian wahai para wali dan wahai para wanita yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya. Jadi memang ada perintah untuk itu. Menikah, segera nikah. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan bilang, oh mungkin nanti ada laki-laki yang lebih baik. Tidak usah. Kriteria sudah jelas. Beragama dan akhlak. Bukan kaya, bukan tampannya. Tapi itu yang didahulukan. Bagaimana dia beragama. Kelihatan, sholat 5 waktunya. Ya, bakti sama orang tuanya. Beragamanya dari penampilannya. Ya, dia rajin untuk ilmu. Ini semua kriteria yang sudah cukup. Gitu kan. Dan akhlak, santun, ramah, ya, dalam kehidupan masyarakat itu aja disuruh cari oleh Nabi SAW. Yang lain tidak disuruh cari. Apakah dia titelnya S2, kah S3, kah profesor, kah kaya raya, kan tidak ada semua itu. Yang penting agamanya dan akhlaknya. Karena itu akan menjadi bekal utama, dia akan menjadi suami yang terbaik untuk si wanita tadi. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz dia miskin. Bagaimana caranya? Nabi SAW sudah janjikan. Apa kata Nabi SAW? Ya. Salasatun haqqun 'ala Allahi a'unuhum. 3 orang yang pasti Allah akan bantu mereka, tolong mereka. Salah satu dari 3 tersebut, al-mutazawwiju yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehususiannya. Dan orang beriman pasti menikah karena itu. Supaya dia tidak berzina, dia punya pasangan gitu kan. Maka Allah akan kayakan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah pernikahan dalam surah An-Nur ayat 32, surah nomor 24, potongan ayat ya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka miskin, dan mereka menikah dengan benar, maka mereka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Yang penting modalnya dulu. Untuk apa dia kaya raya dari awal tapi jauh akhlaknya? Tidak punya akhlak yang baik maksud saya. Ataupun jauh dari agama. Tidak tahu tentang hukum halal haramnya. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi enggak sholat. Akhirnya Anda mau sholat, mau diimami oleh suami, tidak bisa diimami. Karena memang suaminya enggak tahu. Ya. Nggak ngerti gitu. Nah, kalau Anda
sudah masuk dalam rumah tangga, sudah berstatus istri, dan tidak ada poliandri dalam Islam, Anda tidak usah lagi pikirkan ada laki-laki lain. Selesai. Laki-laki yang sekarang sudah Anda terima akadnya, dan wali Anda nikahkan, gitu kan. Pada saat wali Anda mengatakan, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini. Lalu si laki-laki tersebut mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Sah pernikahan tersebut, selesai. Maka inilah surgamu, wahai muslimah. Lupakan semua laki-laki lain. Selesai, hapus. Mau setampan apapun wajahnya, ya, sesempurna apapun fisiknya, ya, mungkin bodinya semua berbentuk kekar dan seterusnya, sudah selesai. Mau setinggi apapun titelnya, sekaya apapun dia, sudah, ini suami saya. Dia the best, dialah yang terbaik yang Allah telah pilihkan. Udah tinggal kejar surga di situ. Selesai urusannya. Itu aja sudah. Gak perlu yang lain gitu. Karena tidak ada poliandri, Anda nggak bisa punya dua suami. Udah cukup dia. Dan perhatikan baik-baik. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan semua ini mereka menyatakan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Bila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnahnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya saja. Kalau sholat sunnah berarti tambahan udah. Mudahnya wanita mendapatkan ini. Dan berpuasa Ramadan yang nggak disebutin puasa sunnah. Nggak ada Senin, Kamis, nggak ada puasa Yaumul Bid. Kalau dia tak lakukan sudah tambahan. Tapi ini saja puasa Ramadannya. Lalu mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya. Ya, sudah suami saja selesai. Suami bilang A, B, selama bukan kemungkaran, bukan haram, ditaati sama dia. Dihapus sama dia dari hatinya, dari pikirannya, dari matanya, semua laki-laki lain selain laki-laki, selain suaminya sekarang. Nah, itu saja, suami saja. Jika tidak ada perselingkuhan terjadi segala macam, maka silahkan ia masuk dari pintu manapun yang dia hendaki dari surga. Sudah selesai. Kalau dia mati, selesai. Maka status istrinya perlu dikejar. Jadikan target. Apakah itu Anda menikah dengan laki-laki yang konsepnya monogami dalam hidup atau poligami? Gak ada urusannya. Pokoknya status Anda istri. Karena laki-laki yang boleh poligami. Kadang-kadang memang kita lebih cocok untuk menikah dengan laki-laki yang monogami. Cuma satu saja istrinya. Ada memang kita mungkin lebih cocok dengan laki-laki yang poligami. Ya, kan? Itu memang kuasa Allah SWT. Dan itu bukan aib, bukan kekurangan. Yang penting Anda berstatus istri sekarang. Ya. Dan Anda kejar keutamaan ini. Layani yang terbaik suami. Sudah sampai Anda ini, teman-teman, kita semua, saya laki-laki, dan semua bapak-bapak, teman-teman ikhwah laki-laki yang mengikuti acara ini, dan semua juga perempuan yang mengikuti acara kita. Kita yang laki-laki, tugasnya, ya, dan Anda juga perempuan, tugasnya hanya sampai ajal datang. Selesai. Setelah itu kita sudah tidak ada tugas lagi. Maka jalankan sampai batas waktu tugas saja. Perhatikan, renungi baik-baik tafsir dan makna daripada surah An-Nur atau surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 34. Saya langsung masuk di potongan ayat ya. Teman-teman yang buka di aplikasi Al-Quran coba lihat. Potongan ayatnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Potongan ayat ini kita ambil. Apa kata Allah? Wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah halalkan dinikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang dijauhi. Lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Perhatikan, ketika suami tidak ada. Status istri di sini. Ya, jadi jangan pernah lama-lama gadis, jangan pernah lama-lama janda. Nikah saja. Kejar status istri. Gitu. Ya. Kegagalan Anda di rumah tangga pertama belum tentu gagal di rumah tangga yang kedua atau yang ketiga. Menikah saja. Yang penting Anda ambil kriteria agama tadi sudah kita sebutkan. Karena Allah telah memelihara mereka. Saya ulangi, wanita saleh adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kata as-salihat maksudnya wanita yang salih, yang patuh kepada Allah. Sementara qanitat artinya kata Ibnu Abbas radhiyallahu dalam tafsir beliau, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Disuruh temani ia, disuruh tidur ia, disuruh apa saja selama bukan haram diikuti. Kalau suami suruh haram nggak boleh.
Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Nggak boleh ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Selama tidak, patuhi saja. Itu perintah Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan di situ. Sementara yang dimaksud dengan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, artinya menjaga ya diri ya, karena Allah telah memelihara mereka, disebutkan oleh As-Su'di dan ulama lainnya, yakni selalu menjaga kehormatan suami dan menjaga hartanya serta dirinya saat suami bepergian. Jadi suami status. Ya, maksudnya dijelaskan masalah suami berarti dia status istri. Ini yang sedang kita titik beratkan. Status istri. Atha dan Qatadah juga rahimahumullah mengatakan, artinya mereka selalu menjaga harta suami. Amanah rumah. Tidak ada sendok yang hilang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah. Kecuali darurat betul-betul terjadi baru dia minta maaf sama suaminya. Dijaga itu. Ketika suami sedang pergi dan menjaga apa yang menjadi kewajiban mereka, yakni menjaga kesucian diri mereka. Tidak membuka kemaluannya untuk orang lain. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang kriteria wanita ahli surga. Beliau mengatakan wanita ahli surga adalah allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amar. Pada saat beliau ditanya tentang masalah wanita terbaik, wanita ahli surga. Kata Nabi SAW, yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Di sini oleh suami. Jadi dia status istri. Wa tuti'u idza amar, dan dia selalu patuh kalau diperintahkan. Wala tukhalifu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Dan tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai suami pada dirinya dan juga harta suami. Ini yang disebutkan kriterianya. Jadi bagaimana dia menjadi ini, ya. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Kita tutup dengan ini hadis Hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, dan wanita kalian termasuk penghuni surga. Sudah dapat tiket nih, mau nggak tiket ini ke surga? Apa kata Nabi SAW sifatnya? Al-wadud. Yang pertama, penuh orang wanita yang subur, suka mau melahirkan, punya anak banyak. Ya. Al-wadud itu penuh kasih sayang. Bagaimana seorang kasih sayang itu? Selalu mengalah, selalu mencintai, selalu memberikan. Ya. Al-walud, yang suka atau yang subur. Ya. Al-a'ud ala zawjiha, dan selalu taat pada suaminya. Suaminya semua. Suaminya bilang, iya pergi, enggak. Ya. Semua dilakukan. Lalu kata Nabi SAW, sifatnya yang selalu taat sama suaminya, di antaranya adalah dikatakan allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku gumdhan hatta tarda. Yang jika suaminya marah, ia datang dan memegang tangan suaminya seraya berkata, aku tidak akan memejamkan mata malam ini sebelum redah kemarahanmu. Dalam riwayat lain, kalaupun dia menyakiti suaminya atau dia disakiti, maka dia akan mendatangi suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah bisa tidur sampai engkau ridho. Ya, ini statusnya. Allahu a'lam. Jadi bagaimana dia menjaga agamanya sebelum nikah dan sesudah nikah, tapi itu kita masukkan dari kriteria yang pertama ya, secara umum. Menjaga ibadahnya, menjaga hubungannya sama Tuhannya, menjaga tutup auratnya, tidak keluar rumah kecuali darurat, tidak menggunakan uangnya, tidak memamer aurat dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana dia selalu mengejar status jadi istri. Allahu a'lam. Ini yang kami lihat, status ini betul-betul jalan tol menuju ke surga bagi setiap muslim.